Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini kita akan bikin tutorial overlay Google seperti Blues Lyric TikTok. Karena banyak banget yang request tutorial ini ya. Nah, tapi sayangnya di sini saya nggak akan bikin tutorial bagaimana cara bikin overlay Google seperti Blues Lyrics dari awal sampai akhir. Nah, saya nggak akan bikin tutorial seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena layar-layar yang digunakan pada overlay kali ini tuh sangat banyak dan rumit juga. Jadi kalau saya jelaskan itu dari awal sampai akhir, itu bisa berbusa mulut saya. Ya karena saking banyaknya gitu dan ribet juga. Dan mungkin saya nggak akan bisa jelasin secara detail banget bagaimana cara bikin overlaynya. Jadi ya nanti kalian bakal rugi nontonnya. Dan proses ngeditnya tuh bakal cepet gitu, nggak perlu lama-lama. Nah, jadi paham ya kenapa saya nggak bikin tutorial cara bikin overlaynya dari awal, karena ya memang ribet gitu. Jadi saya menyediakan presetnya dan sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pakai presetnya hingga kalian bisa bikin overlay Google sendiri gitu. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, pastikan kalian sudah beli preset yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kalian masuk ke link dengan judul beli preset di sini. Nah, di sana tuh kalian masuk dan kalian cari file atau barang yang berjudul overlay Google 3. Nah, di sana kalian langsung bisa beli presetnya dengan harga 10.000 untuk 24 jam pertama saat video ini diupload. Nah, jadi untuk 24 jam ke depan harganya cuma 10.000 saja. Nah, jika sudah lewat 24 jam harganya akan kembali ke harga semula yaitu 20.000. Oke, mungkin kalian sedikit kaget harganya cukup mahal. Di sini saya akan beritahu kalian bahwa overlay Google ini, kata subscriber saya ya, overlay Google ini cuman ada 129 orang yang bisa bikinnya. Dan saat subscriber saya itu nanya berapa harga presetnya, itu harga presetnya 100.000 cuy. Jadi coba bandingkan 100.000 dengan 20.000, itu perbandingannya sangat jauh ya, 1:5. Jadi tunggu apa lagi, silahkan beli presetnya sekarang. Untuk 24 jam pertama harganya cuman 10.000. Kalau udah lewat kembali ke harga semula yaitu 20.000. Oke guys. Nah, jika kalian sudah beli presetnya, kalian masuk ke link Google Drive tersebut dan untuk tampilan awalnya akan terlihat seperti ini cuy. Nah, akan terlihat seperti ini. Ada dua file ya, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Ini keduanya kalian kirim salinan ke Lightmotion. Nah, caranya itu kita tinggal klik titik 3. Lalu di sini kalian klik kirim salinan dan pilih aplikasi Lightmotion. Nah, nanti akan ada notifikasi imported project, itu artinya presetnya udah diimport ke Lightmotion kalian. Lakukan juga hal yang sama pada tahap keduanya. Kita kirim salinan ke Lightmotion. Oke, jika kedua presetnya sudah diimpor, sekarang kita kembali ke Lightmotion kita. Nah, di sini akan terlihat ada dua project, yaitu overlay Google tahap 2 dan overlay Google tahap 1. Di sini kita masuk ke tahap 1 terlebih dahulu. Oke, jika sudah masuk ke projectnya, di sini kita akan langsung menambahkan musik yang akan kita pakai. Nah, kita masuk ke audio, lihat semua, dan cari di album mana kalian menyimpan musik kalian. Nah, jika sudah ditambahkan musiknya, langkah selanjutnya di sini kita akan menambahkan beat sesuai dengan lirik lagu yang akan kita pakai. Nah, masih begitu banyak orang yang bingung bagaimana cara nambahin beat. Nah, di sini saya akan langsung juga memberikan bagaimana cara menambahkan beatnya. Nah, jika kalian sudah mengimpor musik kalian, di sini kalian langsung saja play. Nah, terlihat di sana bahwa ada seperti tanda, yaitu akan memulai ke lirik pertama ya, seperti tanda tadi jeng yaitu. Nah, jadi di sana kita akan langsung tambahkan beatnya. Kita mundur dikit lalu tambahkan beat. Nah, cara nambahin beat tuh kita tinggal tekan aja angkanya cuy, kayak gini. Nah, untuk lirik selanjutnya kita dengerin lagi dan jika ada muncul tanda, kita langsung tambahkan beatnya. Jadi kayak gitu ya. Nah, di sini kalian bikin beat sampai lirik kalian tuh habis. Langkah selanjutnya di sini kita akan potong layar-layar yang ini ya, yang banyak ini. Kita akan potong dan sesuaikan dengan beat kita. Nah, di detik berapa kita memotong layarnya? Untuk awalan di sini kita akan memotong semua layarnya 1 detik sebelum beat pertama.
Di sini bit pertama saya yaitu di 6.10. Jadi 1 detik sebelum 6.10 adalah 5.10. Nah, jadi seperti itu guys. Mundur 1 detik ya, baru kita potong semua layernya. Nah, cara cepet biar motong semua layernya itu gimana? Kita tinggal pilih semua. Di sini kita nonaktifkan yang musik karena yang musik nggak perlu kita potong. Jadi yang dipilih cuma layar-layar ini ya. Lalu kita potong ke kiri. Nah, jadi sekaligus semuanya kepotong secara bersama-sama ya. Oke, ini untuk awalnya. Bagaimana untuk akhirannya? Itu sama juga. Kita cari bit terakhir. Nah, ini bit terakhir di project saya. Dan kalian potong semua layarnya 1 detik setelah bit terakhir. Ini bit terakhirnya bisa kalian lihat bahwa di 16.09 ya. Jadi untuk 1 detik setelahnya yaitu di 17.09. Oke, jadi di sini kita pilih semua layarnya, nonaktifkan pada bagian musik dan potong ke kanan. Jadi begitu untuk durasi layar-layarnya ya. 1 detik sebelum bit pertama yaitu di 5.10 dan 1 detik setelah bit terakhir di 17.09. Seperti itu guys. Oke, next kita ke langkah selanjutnya. Di sini kalian geser ke bawah. Nah, di paling bawah itu ada layer yang berjudul 00.00. Nah, itu artinya layar jamnya ya. Di sini untuk layar jamnya itu kalian boleh ganti jamnya sesuka hati kalian. Kita masuk ke edit text. Dan kalian ketiklah jam yang mau kalian gunakan. Mungkin di sini saya pakai 12. Jadi kalian tinggal hapus yang paling awal dan ganti 12. Kayak gitu. Tapi di sini saya akan pakai 00 aja karena itu udah bagus ya. Oke, jika sudah dirasa bagus jamnya, kok dirasa bagus. Nah, jika dirasa sudah pas, kita langsung checklist. Dan untuk layar yang pertama udah beres. Sekarang next kita ke layar atasnya. Di layar yang atas di sini ada layar berjudul logo. Nah, maksud logo di sini itu kita memberikan logo di overlay kita supaya orang lain tahu bahwa overlay ini itu milik kita. Jadi seperti itu. Dan gunakanlah logo yang sering kalian gunakan di video-video kalian. Jika kalian nggak punya ya kalian tinggal nggak usah isiin kayak gitu. Dan ingat untuk logonya itu berasio 1:1 ya. Jadi bagi kalian yang logonya masih berasio yang berbeda, ubah dulu ke 1:1 baru kalian masukkan ke sini cuy. Nah, cara mengganti logonya itu gampang banget. Kita masuk ke color and fill. Kita klik media tidak ditemukan. Lalu pilihlah logo kalian. Di sini saya pakai yang ini. Lalu kita klik plus. Dan bisa dilihat logonya sudah muncul di samping jamnya ya. Nah, jika dirasa logonya terlalu kecil atau terlalu besar dan posisinya kurang pas, kita masuk aja ke move and transform. Nah, di sini kalian boleh geser-geser. Dan juga kalian boleh besarin, boleh kecilin, itu sesuka hati kalian. Intinya paskanlah dengan selera kalian ya. Oke, jika sudah selesai di bagian logo, kita next ke layar yang di atasnya, yaitu layar judul lagu. Kita klik, kita masuk ke edit text, dan kalian gantilah judulnya sesuai dengan judul lagu kalian masing-masing. Di sini karena udah bener judul saya, itu saya diamin aja. Next kita ke layar yang di atasnya, yaitu layar pencipta lagunya. Kita masuk ke edit text lagi, dan di sini kalian ganti namanya sesuai dengan siapa yang menciptakan lagu yang kalian gunakan. Contoh misalnya di sini saya pakai lagunya si Tulus, jadi kita pakai namanya Tulus kayak gitu. Untuk lagunya itu kalian diemin ya, jadi lagu Tulus kayak gitu. Oke. Tapi saya diemin seperti ini karena itu pencipta lagu yang saya gunakan sekarang. Jika sudah, kita nextnya ke layar atasnya, yaitu layar emote. Nah, di sini kita masuk ke edit text lagi, dan kalian bisa gunakan emote yang mungkin ingin kalian gunakan ya. Seperti contoh di sini saya pakai emote headset dan jam. Kenapa saya pakai emote tersebut ya? Karena kedua emote itulah yang sering saya lihat di layar HP saya ya. Nah, biasanya juga kalian bisa gunakan emote WiFi ya. Di sini kalian bisa cek saja emote WiFi. Nah, tapi di HP saya itu emote WiFi-nya itu kayak gini ya. Jadi kalau kita checklist itu bakal terlihat kotak kayak gitu. Nah, itu nggak bagus banget, jadi saya nggak pakai. Jadi yang cuman saya pakai adalah headset dan jam ya. Oke, kayak gitu cuy. Kita next ke layar atasnya.
Di sini pada bagian ringkasan itu kalian nggak perlu edit, kalian diemin aja. Begitu juga pada bagian sini, bagian lirik juga sama, persegi panjang bulat 2 juga sama, kita diamkan. Dengarkan juga diamkan, persegi panjang bulat 3 juga diamkan. Nah, tapi di sini kalian boleh mengganti warnanya cuy. Oke, kita kembali lagi di bawah ya. Di sini saya lupa sedikit. Pada bagian layer pencipta lagu, kalian boleh ganti warnanya dengan warna yang kalian suka. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke border dan bayangan. Di sini pada bagian stroke kita klik warnanya dan pilihlah warna yang kalian suka. Contoh di sini saya pilih warna merah dan bisa dilihat hasilnya tuh kayak gitu. Nah, jadi kalian boleh ganti dengan warna yang kalian suka. Di sini saya diemin aja pink ya. Nah, begitu juga pada bagian lingkaran pada bagian lirik, yaitu di persegi panjang bulat 2. Kita klik. Di sini juga kita masuk ke bagian border dan bayangan. Di sini juga struknya boleh kita ganti dengan warna yang kalian suka. Contoh, di sini kita pakai warna biru keunguan ini ya. Dan bisa dilihat bakal terlihat kayak gitu cuy. Nah, jadi seperti itu. Tapi di sini saya diamkan warna kayak gini ya, agak ke pink gitu. Nah, jadi kalian boleh ganti warnanya sesuka hati kalian cuy, nggak harus sama kayak saya. Oke, kita next ke layer selanjutnya, yaitu layer lirik lagu. Di sini kalian masuk ke edit text dan gantilah teksnya sesuai dengan lirik lagu yang ingin kalian gunakan. Contoh di sini saya hanya mau ngambil pada bagian ref, jadi saya cuman ketik pada bagian ref saja, kayak gitu ya. Jangan semua lirik lagunya dimasukin, tetapi cuman lirik lagu yang akan kalian gunakan sebagai overlay. Jadi cuman itu aja. Contoh kan kayak tadi, saya ingin menggunakan refnya saja, jadi saya ketik yang refnya saja. Oke, di sini saya sudah ketik semuanya ya. Jadi kita diamkan saja. Oke, akan terlihat seperti itu. Dan kita masuk ke layar yang terakhir dan layar yang paling ribet juga, yaitu di persegi panjang bulat 4. Yaitu itu ya. Nanti kotak yang bergerak gitu. Nah, kayak itulah. Oke, sekarang kita akan mengedit di bagian sini ya, yaitu mengedit pergerakan bentuk kotaknya. Oh ya, sebelum kita masuk ke editing, di sini kalian juga boleh ganti warna bayangannya. Jadi kita masuk ke border dan bayangan. Di sini kita masuk ke paling bawah, dan di sini untuk warna bayangan yang saya pakai itu warna merah ya. Itu mungkin nggak begitu kelihatan ya karena burem dan opacity-nya itu agak turun, jadi ya nggak terlalu terlihat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen gunakan warna yang berbeda juga boleh. Cuman ya hasilnya nggak bakal kelihatan begitu jelas gitu. Jadi di sini saya diamin aja warna merah dan kita akan langsung masuk ke proses editingnya, yaitu proses bagaimana dia berpindah-pindah ya. Oke, pertama-tama di sini kita masuk ke move and transform dan kalian posisikan bentuk kotaknya di tengah-tengah lirik pertama. Di sini lirik pertama saya yaitu di Nah itu. Jadi kita akan posisikan bentuk kotaknya di tengah-tengah lirik tersebut ya. Oke, jika dirasa sudah pas tengah-tengah, di sini baru kita pindah ke edit bentuk. Dan di sini kita akan memberikan keyframe pada bagian ukuran ya. Kita akan memberikan keyframe di bit pertama dan di bit kedua. Nah, untuk yang bit pertama kita akan ubah X-nya menjadi 0 kayak ini, dan untuk bit kedua kita sesuaikan ukurannya dengan panjang lirik pertama. Oke, di sini saya pakai 145 aja. Nah, jika sudah, untuk kurva itu kita kasih belakangan aja karena kurvanya sama semua. Oke, maka akan terlihat seperti ini untuk transisi masuknya. Kayak gitu. Tadi mungkin kelihatan burik karena kebanyakan layer ya. Ini udah banyak banget layernya, makanya kalau di play itu burik atau buram lah. Tapi nggak apa-apa, kita ngedit pelan-pelan aja. Oke, jika lirik pertama udah beres, kita next ke lirik kedua. Seperti biasa, kita masuk ke move and transfer lagi. Nah, di sini kita berikan keyframe di bit kedua dan bit ketiga. Ingat ya, kalau kita masuk ke lirik kedua, jadi kita berikan bit tuh mulai dari bit 2. Kalau ke lirik ketiga, di bit 3 kita berikan keyframe. Kayak gitu ya, sesuai angka ya. Nah, jika sudah, pada keyframe yang di awal kita nggak usah geser-geser lagi ya posisinya, kita diemin aja. Sedangkan pada keyframe selanjutnya, di sini baru kita geser ke lirik kedua cuy. Di sini lirik kedua saya yaitu You See Me ya. Oke, kayak gini. Jika dirasa sudah pas, kita kembali dan masuk ke edit bentuk. Ini juga kita lakukan hal yang sama, yaitu kita akan berikan keyframe di bit kedua dan bit ketiga. Nah, di sini di bit kedua udah ada keyframe, jadi nggak usah diberikan lagi. Kita berikan di bit ketiga aja.
Oke, jika sudah, pada keyframe di bit kedua itu kita diamin, sedangkan di bit selanjutnya atau di keyframe di bit ketiga itu kita ubah X-nya sesuai dengan panjang lirik kedua, cuy. Di sini saya akan pakai segini aja lah ya. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke move and transform dan paskan bentuk kotaknya biar di tengah-tengah ya. Oke, jika sudah pas, kita akan langsung masuk ke lirik ketiga, cuy. Caranya sama, kita berikan keyframe di bit ketiga dan bit keempat, kayak gitu. Nah, di sini bit ketiga udah ada keyframe, jadi nggak usah ditambahin. Sedangkan di bit 4 belum ada, jadi kita tambahin keyframe. Di bit ketiga itu kita diamin keyframe-nya, sedangkan di bit yang keempat kita akan geser keyframe-nya atau geser bentuk kotaknya ke lirik ketiga. Di sini lirik ketiga saya in the spot ya. Oke, jika dirasa sudah pas tengah-tengah, kita kembali ke edit bentuk. Di sini berikan bit yang sama juga. Maksudnya berikan keyframe yang sama juga, yaitu di bit ketiga dan bit keempat. Di bit ketiga itu udah ada keyframe, diamin, sedangkan di bit keempat belum ada, jadi kita berikan keyframe. Dan ubahlah X-nya sesuai dengan panjang lirik ketiga ya. Sini saya pakai segini aja mungkin. Ya, segini. Jika sudah dirasa pas, kita kembali ke move and transform dan posisikan di tengah-tengah, cuy. Oke, kayak gini, cuy. Jadi caranya cuman seperti itu, terus menerus hingga liriknya habis. Oke, jika belum paham silahkan diperhatikan ya. Oke, jika liriknya udah habis, yaitu kita udah sampai ke bit terakhir, di sini kita akan bikin transisi keluar untuk bentuk kotaknya. Kita masuk ke edit bentuk. Nah, di sini kita berikan keyframe di bit yang terakhir. Nah, ini udah ada keyframe jadi nggak usah. Dan kita berikan keyframe lagi satu di akhir layarnya, yaitu di sini. Nah, untuk pada bit terakhir itu kita diamkan, sedangkan untuk di akhir layar kita ubah X-nya menjadi 0. Oke, jadi seperti ini. Maka akan terlihat bentuk kotaknya menutup ya. Jadi kayak gitu, cuy. Dan sekarang baru kita akan berikan kurvanya. Kita masuk ke kurva dan gunakanlah kurva yang menjadi andalan kalian mungkin. Di sini sebagai contoh saya pakai kurva yang kayak gini aja, simple, nggak ribet dan bagus tentunya. Kalau kalian pengen gunakan kurva yang berbeda, itu juga boleh ya. Contohnya banyak ada yang bikin kurva tuh kayak gini. Nah, ada yang kayak gini juga. Ada juga yang kayak gini, yang nggak full banget. Ada mungkin kayak gini. Ya, kayak gitu. Saya nggak tahu. Terserah kalian. Gunakanlah kurva yang menurut kalian itu bagus sebagai pergerakan bentuk kotaknya ya. Tapi di sini saya akan pakai kayak gini aja. Oke, jika sudah, kita salin kurvanya. Lalu kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, ini cara otomatis semua bingkainya udah ada kurva yang tadi kita salin ya. Nah, itu cara cepat untuk mengganti semua kurvanya. Jangan lupa kita akan berikan kurva juga pada bagian move ya. Masuk ke kurva dan langsung tempel ke semua bingkai utama. Oke, ini kurvanya semuanya udah masuk ya. Jadi aman. Nah, bagi kalian yang belum ngerti juga bagaimana cara bikin pergerakan bentuk kotaknya supaya terlihat seperti ini. Nah, gerak-gerak seperti ini itu juga saya sudah bahas tutorialnya di part-part sebelumnya, yaitu di part pertama dan di part kedua. Kalian bisa tonton tutorialnya di sana. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita next ke langkah selanjutnya. Di sini tahap pertama sudah selesai, cuy. Sekarang kita tinggal salin semua layarnya. Kita pilih semua layar dan kita salin. Oke, jika sudah disalin, di sini kita akan keluar dari project ini ya. Dan sekarang kita masuk ke overlay Google tahap kedua. Di sini kalian langsung tempel semua layarnya tadi ya, yang tadi kita salin.
Kita tempel aja. Di sini ada 14 layer. Oke, maka akan terlihat seperti ini cuy. Lalu langkah selanjutnya di sini kita akan menggabungkan ke-14 layar tersebut kecuali layar musik. Jadi cuma 13 layar yang kita gabungkan. Caranya kita pilih semua juga kayak tadi. Nah, di sini kalian nonaktifkan pada bagian musik dan di sini kalian nonaktifkan ketiga layar paling bawah. Nah, jadi yang dipilih itu cuma layar-layar ini ya yang baru saja kita edit di tahap pertama. Oke, kita gabungkan dengan cara klik yang paling kiri. Maka menjadi grup 2 seperti ini cuy. Nah, kok grup 2? Mana grup satunya? Ini grup satunya paling bawah. Udah bawaan dari presetnya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Di sini kita klik grup satunya dan kita salin layarnya. Oke, jika sudah disalin kita pindah ke grup 2. Nah, itu yang ini. Oke, ini mungkin kalian bingung kenapa tampilannya ada 2 gini, karena di grup 1 ini emang udah ada gininya ya. Ini udah jadi overlaynya tapi dengan lirik yang masih sama seperti ini. Kan kalian nanti menggunakan lirik yang berbeda ya, dengan lagu yang berbeda. Jadi liriknya beda juga. Oke, kita lupakan grup 1, kita fokus ke grup 2. Di sini kalian klik saja grup 2-nya dan kalian tempel gaya. Di sini kalian nonaktifkan semuanya kecuali pada bagian move and transform dan efek. Tempel. Oke, lalu di sini kalian klik grup satunya yaitu yang paling bawah dan kalian hapus. Lalu yang terakhir grup 2-nya kita geser ke bawah. Kita tekan pada bagian kanan dan geser ke bawah seperti itu cuy. Dan kalian bisa lihat di sini udah jadi ya. Apa itu namanya? Overlay kalian. Mantap. Jadi akan terlihat seperti itu. Oke, di sini ada tahap finishing yaitu pada tahap coloringnya. Kalian bisa klik coloring yang paling atas yaitu yang ini. Nah, di sini kalian bisa masuk ke color and fill. Nah, pada bagian yang kiri kita klik warnanya. Ini kan warna pink ya. Kalian tuh boleh ganti ke warna yang berbeda. Contoh warna merah. Nah, itu akan ada cahaya merah aja gitu. Kayak kelihatan nggak sih di bagian sana? Ada cahaya-cahaya merah. Oke, kita ganti ke warna yang lain. Biru mungkin. Oh, ada cahaya biru kan? Pink, pink, hijau, hijau, kuning, kuning dia, oranye, putih, putih dia. Kayak gitu cuy. Jadi gunakanlah warna cahaya yang sesuai dengan warna judul dan warna yang lain-lain ya. Nah, karena di sini warna judul saya itu pink dan juga warna lirik saya itu pink, itu loh yang lirik ringkasan dan dengarkan itu warna pink. Makanya untuk cahaya ini saya pakai warna pink cuy, supaya serasi. Nah, jika kalian menggunakan warna biru, gunakan cahaya yang warna biru gitu supaya cocok. Nah, jadi seperti itu untuk finishing pada bagian layarnya ya. Dan di sini kalian sudah bisa lihat bahwa kemiringan layarnya itu udah hampir mirip, bukan hampir sih, udah mirip dengan si Blues Lyrics ya. Untuk kemiringan apa namanya? Kemiringan layar dah bener. Kemiringan layar grupnya itu udah mirip. Oke, kita akan masuk ke langkah yang terakhir, yaitu kita akan menyesuaikan untuk akhiran durasinya ya. Di sini kalian sesuaikan akhirannya dengan akhiran durasi grup. Jadi kalian masuk dulu ke durasi terakhir grup kalian yaitu di 17.09. Lalu kalian pilih dua layer coloring itu dan kalian potong ke kanan. Nah, jadi durasinya tuh sama ya, sejajar. Oke, kalau udah gini overlaynya udah jadi cuy. Oke, di sini saya akan nilai overlay saya sendiri terlebih dahulu ya. Menurut saya overlay ini udah 9/10 lah, mirip dengan punyanya si Blues Lyrics. Mulai dari kemiringannya, bentuk huruf, emot-emot, warna dan lain-lain, itu udah cukup mirip banget. Ya, memuaskan lah bagi saya. Bagaimana bagi kalian? Silahkan nilai overlay yang saya bikin kali ini dan semoga kalian suka ya. Oke, jadi ini overlaynya udah jadi, kita sekarang tinggal ekspor saja. Nah, sebelum diekspor saya mau mengingatkan lagi kepada kalian yang mau beli presetnya, silahkan beli di link yang ada di deskripsi. Cuman 10.000 saja untuk 24 jam pertama. Setelah itu harganya kembali ke 20.000. Jadi buruan beli sekarang. Dan saya tunggu requestan selanjutnya ya. Di sini kita ekspor.
Ini dia hasilnya.